bersama saya Amelia Yersi dan Saya Eva Kristiani Meno. pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bersama teman saya akan membahas salah satu konsep penting dalam kajian administrasi publik, yaitu ekologi administrasi. Pasti teman-teman semua pernah bertanya mengapa sih di dalam administrasi publik itu kita perlu mempelajari mengenai ekologi. Saya juga sama teman-teman, saya juga berpikir dan sempat bingung mengapa sih di dalam administrasi publik itu kita perlu mempelajari ekologi itu sendiri. Jadi untuk itu kita langsung saja masuk ke poin intinya. Saya tidak Jadi teman-teman, untuk menjawab apa yang sudah dipikirkan oleh teman-teman, yang dipikirkan oleh teman saya juga, dan termasuk saya sendiri sih, kenapa sih di administrasi publik itu perlu kita belajar tentang ekologi. Jadi secara sederhana itu ekologi merupakan suatu tempat atau wadah, sedangkan administrasi itu merupakan hubungan kerjasama. Jadi dapat kita artikan bahwa ekologi administrasi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Betul sekali teman Yersi. Jadi ternyata istilah ekologi sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Jerman yang bernama Ernst Haeckel. Dia mengistilahkan bahwa ekologi itu sendiri itu berasal dari dua kata yang terdiri atas oikos dan logos, di mana oikos itu sendiri yang berarti rumah atau habitat, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi secara sederhana di sini teman Yersi, bahwa ekologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya sendiri. Baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi itu sendiri. Jadi faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi itu sendiri, yang pertama itu ada lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik ini mencakup geografis, iklim, dan juga kondisi alam. Salah satu contohnya itu di daerah rawan bencana seperti Flores harus punya SOP evakuasi dan penataan ruang yang beda dengan daerah aman bencana. Atau di Sumba juga, karena air terbatas, kebijakan air bersih harus sangat spesifik dan prioritas. Jadi untuk faktor yang kedua itu ada lingkungan biologis, di mana lingkungan biologis ini menyangkut kesehatan dan demografis. Contohnya itu seperti bonus demografi di beberapa provinsi membuat pemerintah itu harus fokus ke pelatihan kerja dan industri kreatif. Yang berikutnya itu ada lingkungan sosialnya. Jadi lingkungan sosial ini seperti budaya dan perilaku masyarakat sangat berpengaruh. Misalnya salah satu contohnya itu di beberapa wilayah NTT, keputusan masyarakat itu masih banyak dipengaruhi oleh tokoh adat. Jadi kalau misalkan pemerintah mau mengubah perilaku, tokoh adat harus diajak bicara juga. Kira-kira bagaimana teman Eva, mungkin ada contoh lain juga? Kalau dari saya teman Yersi itu, contoh lainnya itu tingkat pendidikan yang rendah itu dapat mempengaruhi juga. Misalnya itu dengan program digitalisasi itu sering tidak jalan kalau misalnya literasi digital dari masyarakat itu masih sangat-sangat minim atau rendah. Dan selain itu juga itu keberagaman suku dan bahasa juga itu kadang membuat sosialisasi kebijakan itu harus bisa disesuaikan. Kemudian yang berikutnya itu ada lingkungan ekonomi. Jadi lingkungan ekonomi itu seperti daya beli dan sumber pendapatan masyarakat sangat menentukan strategi pemerintah. Misalnya ini ya, daerah yang bergantung pada pariwisata seperti Labuan Bajo yang ada di Manggarai Barat itu sangat rentan kalau turisme global itu drop. Selain itu juga teman Yersi ada lingkungan politik. Nah, lingkungan politik ini dia mencakup regulasi kekuasaan sampai juga dinamika antara eksekutif dan juga legislatif. Contohnya itu misalnya perubahan kepemimpinan daerah itu bisa membuat prioritas atau program di suatu daerah itu bisa berubah, di mana karena adanya terjadi perubahan program ini itu bisa menyebabkan konflik antara lembaga eksekutif dan juga DPR yang bisa menghambat penganggaran. Jadi di daerah ini tuh perlu adanya partisipasi publik yang tinggi sehingga adanya pengawasan dari masyarakat juga itu sangat kuat. Ada juga lingkungan teknologinya, di mana perkembangan teknologi itu jelas mempengaruhi birokrasi. Daerah yang jaringan internetnya masih lemah, tidak bisa full implementasi government atau
pemerintahan berbasis elektronik. Jadi banyak instansi juga belum terintegrasi datanya. Jadi koordinasinya terhambat, tapi ada juga inovasi seperti pelayanan dengan kios mandiri khusus untuk orang yang tidak mempunyai smartphone. Selain itu juga teman Yersi, ada juga lingkungan global, di mana globalisasi di sini tuh sangat penting dalam faktor ekologis yang dapat mempengaruhi administrasi itu sendiri. Misalnya itu adanya tuntutan standar keamanan data yang mengikuti tren internasional seperti GDPR, atau juga daerah wisata internasional yang harus bisa menyesuaikan diri mereka pada pelayanan kesehatan, keamanan, dan juga imigrasi dengan standar dunia. Belum lagi adanya juga isu perubahan iklim yang membuat daerah pesisir itu harus mempunyai kebijakan mitigasi abrasi dan rob. Sebelum kita lanjut nih ya, saya mau tanya ke teman Eva, kira-kira bagaimana sih perasaan dari teman Eva selama mengikuti mata kuliah ekologi bersama Bapak Syukur? Baik teman Yersi, pas awal-awal kita masuk pada mata kuliah ekologi administrasi itu sendiri, itu suasana kelas itu sangat menegangkan. Betul sekali, karena kita selama beberapa hari itu sebelum masuk di itu mata kuliah itu kita sering mendengar ocehan atau keluhan dari teman-teman kelas yang lain, bahwa mereka bilang nih, mata kuliah ekologi administrasi itu begitu sangat menegangkan. Habis itu tugas itu berbagai macam metode yang harus dibuat, adalah unggah-unggah di media sosial atau apa selain itu. Tapi lama-kelamaan temannya sih, setelah kita bisa beradaptasi dengan dia punya metode pembelajaran itu, lama-kelamaan kita juga merasa asik, dimana dari mata kuliah itu kita bisa dilatih untuk bisa berpikir secara cepat dan kritis, bisa mengasah otak kita yang lambat itu bisa berpikir untuk lebih cepat lagi, yang dimana biarpun ini Bapak Syukur nih sering yang ke setiap pertemuan tuh harus ada tugas-tugas, tapi dengan tugas-tugas itu dapat membantu kita untuk bisa memahami lebih dalam lagi terkait dengan materi-materi yang sudah diajarkan oleh dia sebelumnya. Berarti ada plus minusnya ya. Plusnya itu kita bisa memaksa otak itu supaya berpikir lebih cepat dan kritis. Minusnya merasa tegang. Baik, selanjutnya itu setelah mendengar pengalaman selama mengikuti proses kuliah, kita lanjut pada materi manajemen strategi, di mana setelah kita memahami terkait dengan ekologi administrasi publik dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita masuk pada manajemen strategi. Ini adalah proses merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana jangka panjang. Jadi organisasi itu harus tahu visi, misi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, lalu membuat strategi yang cocok dengan kondisi lingkungan yang sudah kita jelaskan tadi. Oh ya, betul sekali teman Yersi. Selain itu juga di sini kita harus bisa mengambil atau bisa merumuskan apa sih contoh-contoh hubungan ekologi administrasi itu sendiri dengan manajemen strategi. Kalau dari saya mengambil contoh stunting teman Yersi, di mana pemerintah ini mau menurunkan angka stunting, tapi sebelum membuat program itu mereka itu harus bisa menganalisis dampak ekologi administrasinya itu seperti apa. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk teman saya, teman Eva yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait dengan ekologi administrasi publik. Baik, saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman Yersi yang sudah membagikan pengetahuannya yang begitu luas dan bisa bermanfaat untuk bisa dipelajari ke depannya. Baik teman-teman, kiranya teman-teman itu bisa menonton video kami, dan semoga juga video kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menambah juga pengetahuan atau wawasan dari teman-teman. Kami pamit undur diri. Sekian dan Dadah. terima kasih.